إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومغفرتك. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam manaqib di Pondok Pesantren Arafah. Insyaallah besok pagi kita akan melaksanakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalan Qaddasallahu sirrahu. Sudah menjadi program kita bahwa setiap malam manaqib kita melaksanakan tabarruk Miftahus Sudur. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan tabarruk Miftahus Sudur ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan berkat karamah guru mursyid kita, pengusaha, kita dapat istiqamah menjalankan amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, dan juga kita dapat memahami kajian-kajian yang kita kaji di Pondok Pesantren Arafah ini. Salah satu materi dari Miftahus Sudur adalah faktor penyebab kalbu menjadi buta. Apa penyebabnya hati kita menjadi buta? Di sini pengarsa Abah dalam bukunya Miftahus Sudur itu mengatakan, qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, wa sababu amal qalbi al-jahlu min haqiqatil amril ilahi, wa sababul jahli istila'u sifatin nafsid dhulmaniyah alaih kal kibri wal hikdi wal hasad wal bukhul wal ujbi wal ghibah wal namimah wal kadhbi wa nahwi dhalika minaz zama'ir, wa sababu tanazzulihi ila asfalis safilin li hadhihi sifat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan faktor penyebab butanya hati adalah karena ketidaktahuan kita terhadap hakikat ketuhanan. Wa sababu amal qalbil al-jahlu min haqiqatil amril ilahi. Jadi sebab-sebab buta hati adalah karena jahil atau ketidaktahuan terhadap hakikat perintah Allah. Itu yang pertama. Nah, kita pahami dulu bahwa perintah Allah itu yang bagaimana, ya. Kan di dalam Al-Quran itu ada kalimat amar, ada kalimat nahi, ada khabariyah, ada insya'iyah. Semuanya itu kan petunjuk. Jadi walaupun diungkap dengan bahasa cerita seperti khabariyah, itu adalah sebuah petunjuk. Jadi Al-Quran itu penuh dengan petunjuk. Nah, persoalannya adalah petunjuk itu sudahkah kita pahami, ya. Kalau kita sudah pahami, tentu kita akan laksanakan. Di sini Sultan Aulia mengatakan sababu amal qalbi al-jahlu min haqiqatil amril ilahi. Jadi sebab-sebab buta hati
Buta hati ini bukan buta mata kepala kita. Mata bisa melihat tapi hati bisa buta. Kalau di dalam sebuah hadis itu disebutkan ya, bahwa hati itu keras karena dosa kita banyak. Ya qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Jadi hati keras karena dosa banyak. Keras hati tidak bisa memahami hakikat perintah ketuhanan. Apa perintah Allah? Tidak bisa kita paham, dan kalaupun kita paham tapi tidak punya kemampuan untuk melaksanakan ya, karena keras hati. Qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Jadi hati keras karena banyak dosa. Kenapa dosa itu banyak? Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub wa kasratuz dzunub min tulil amal. Dosa itu banyak karena panjang angan-angan. Angan-angan kita terlalu panjang, ingin ini dan ingin itu, sehingga tidak tercapai. Sebab kita melihat dunia ini ya seperti melihat fata morgana. Ya, dilihat dari kejauhan sepertinya ada air yang menyejukkan, tapi begitu kita tengok ya ternyata ya padang pasir. Jadi kita tertipu jadinya. Maka jadikanlah dunia ini sebagai alat untuk mencintai Allah. Jangan jadikan dunia sebagai sebuah tujuan. Sebab kita tidak akan lama di sini. Ad-dunya, contohnya dunia itu ya seperti kalian jalan ke pantai. Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi. Fa adkhala asba'ahu fayarfa'u fama baqiya kifawad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat, kata Rasul, tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut, lalu Anda angkat lagi. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu contohnya dunia. Sedangkan air laut terbentang luas tak berbatas itu contohnya akhirat. Jadi akan sangat menyesal kita kalau kita habiskan umur kita untuk mengejar dunia. Ternyata ketika kita mencoba untuk mengejar dunia ini tidak ubahnya seperti mengejar fata morgana. Dilihat di kejauhan rupanya ada danau. Ada danau yang airnya bening, yang menyejukkan bagi orang yang kehausan. Begitu kita telusuri, kita pergi ke sana, enggak tahunya padang pasir yang tandus. Dilihat kalau orang banyak duit itu kayaknya senang banget gitu ya. Tapi ternyata banyak juga orang yang punya duit banyak tapi tidak merasakan ketenangan. Senang mungkin tapi tenang belum tentu. Sebab apa? Sebab kalau kesenangan itu konotasinya kepada lahiriah, ya kan? Uang banyak, rumah bagus, mobil mewah, ya. Karena ada duitnya, kemana dia pergi bisa, ya. Kayaknya senang. Tapi apakah setiap orang senang itu merasakan ketenangan? Belum tentu. Karena ketenangan itu tidak terletak pada harta. Ketenangan itu ada pada jiwa. Ya. Tidak akan ada satu ketenangan yang hakiki tanpa ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu tenang. Jadi kalau kita ingin mencari ketenangan hati, itu jangan dicari ke tepi pantai, nggak akan ketemu, enggak. Jangan dicari di atas bukit.
Jangan dicari di tempat wisata, kata ya. Bisa saja tenang sementara, nanti pulang, nanti ribet lagi. Nah, jadi kalau mau mencari ketenangan yang hakiki, tidak ada jalan lain kecuali zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hatimu itu menjadi tenang. Kita lanjutkan. Sultan Aulia mengatakan amal qalbi al-jahlu min haqiqatil amril ilahi. Sebabnya hati kita itu buta. Buta hati, tidak paham ya kemana hidup ini akan dibawa. Dikira dunia ini tujuan, ternyata bukan. Ya. Seberapa banyak sih kita mengumpulkan harta dunia ini? Ada. Tidak akan mampu untuk melanggengkan kehidupan kita selamanya. Karena memang nggak ada manusia yang hidup selamanya di dunia ini. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Ada seseorang di Cina, ya, dia orang kaya, duitnya banyak. Ya, dia didiagnosis oleh dokter kena kanker stadium 4. Nah, dia panik. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia bawa duit satu koper besar penuh duit. Kata dia, "Dok, tolong saya. Ini ada uang satu koper. Selamatkan saya." Kata dokter, "Ini kalau secara medis agak sulit Bapak diselamatkan. Kecuali merupakan ya bantuan dari yang kuasa. Jadi Pak Dokter nggak bisa menyelamatkan saya. Saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda hanya yang kuasa." "Oh, kalau begitu nggak ada gunanya duit saya ini." Keluar dia ke jalan, lalu dibukanya kopernya, disebarkannya semua duit. Ternyata duit tidak dapat menyelamatkan saya, katanya dia. Nah, baru sadar dia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai alat untuk mencintai Allah. Jadi dunia bukan sebuah tujuan. Nah, mengapa orang itu jahil akan hakikat ketuhanan? Ya. Sababu jali istila'u sifatin nafsi az-zulmaniyah alaihi. Dan kebodohan ini disebabkan oleh mendominasinya sifat-sifat zulmaniyah. Jadi ditutupi oleh sifat zulmaniyah. Apa sifat zulmaniyah? Zulmaniyah itu gelap, kegelapan. Nah, apa contohnya? Di sini disebutkan kal kibir, kal kibri, seperti sombong. Orang sombong itu kenapa? Karena merasa dia punya, ya, merasa dia punya, merasa dia kuasa, segala sesuatunya menurut dia bisa dia lakukan. Maka timbullah kesombongan. Jadi orang sombong ini itu merupakan penyakit batin yang membuat hati kita tertutup. Tidak terlihat kuasa Allah bagi orang yang sombong. Maka kesombongan ini dilarang oleh Allah. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan membusungkan dada karena sombongnya. Allah enggak senang sama orang yang sombong. Apa yang bisa kita sombongkan di atas dunia ini? Oh, duit kita banyak. Ada. Mana yang lebih banyak duit sama Qarun? Qarun itu pak hartanya itu, anak kunci gudangnya itu dibawa oleh 40 ekor onta. Anak kuncinya bukan hartanya, anak kunci gudang.
anak kunci gudang hartanya itu dibawa oleh 40 ekor onta. Masya Allah, kita ini kantong aja nggak penuh Pak. Bawa kunci almari kita kantong nggak penuh gitu. ini Qarun ini ya, anak kunci gudangnya saja, gudang hartanya itu dibawa oleh 40 ekor unta. Ya, berapa kekayaannya, Masya Allah, luar biasa. Tapi akhirnya apa? Mati juga kan? Mati juga. Apa hartanya dibawanya? Enggak. Ya. Ternyata Qarun itu mati juga ya. Ya. Jadi sombong. Ini salah satu penyebab hati kita itu buta, tidak mampu kita melihat kebesaran Allah, hakikat amril uluhiyah, perintah ketuhanan. Banyak sekali perintah Allah kepada kita. Ya, mungkin kalau kita lihat secara nyata, perintah melaksanakan sholat, gitu ya, perintah melaksanakan puasa Ramadan, perintah untuk melaksanakan haji, perintah untuk membayarkan zakat, itu yang nampak saja, gitu ya, yang nampak nyata. Ya. Tapi yang halus-halus itu banyak. Ya. Mana perintahnya? Salah satu perintah Allah itu zikir. Gitu ya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asal wa la takum minal ghafilin. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Ini perintah. Nah, sekarang kita tanya, sudahkah kita menjalankan perintah ini? Menyebut nama Allah pakai hati. Wazkur rabbaka fi nafsik. Nah, ketika kita menyebut nama Allah pakai hati, yang dalam bahasa tarekat disebut zikir khafi, gitu ya. Tadarruan wa khifatan, dengan cara tadarru dan khifah. Jadi merasa rendah diri di hadapan Allah dan merasa takut. Jadi bukan menyebut nama Allah dengan rasa sombong, bukan. Tapi bagaimana kita menyebut nama Allah, ya, dilambari dengan rasa takut kepada Allah. Ya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan, rendah diri dan takut. Nah, bagaimana cara kita untuk menyebut nama Allah pakai hati yang disertai dengan tadarru dan khifah, rasa rendah diri dan rasa takut. Nah, sebahagian ulama tarekat itu menggunakan metode rabithah. Rabit, nah, ada pertalian. Rabithah. Rabithah ini ada dua macam. Pertama disebut dengan rabithah mursyid namanya. Yang kedua disebut rabithah kubur. Nah, jadi kalau kita menyebut nama Allah dengan hati ketika zikir khafi lah begitu ya. Bagaimana kita zikir khafi itu disertai dengan rasa rendah diri dan rasa takut. Nah, ini awal mulanya kita mengawali zikir kita, ya, dengan ikhlas kita melaksanakan. Tapi kata Allah, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah. Ya, sertakan dengan tadarru dan rasa takut. Nah, untuk memunculkan tadarruan wa khifatan ini, saya katakan tadi, sebagian ulama tarekat menggunakan metode rabithah. Apa yang disebut rabithah? Secara bahasa, rabit itu pertalian, mempertautkan hati. Bagaimana mempertautkan hati kepada mursyid?
secara umum mempertautkan hati kepada mursyid itu ketundukan dan kepatuhan kita untuk menjalankan fatwanya, ajarannya. Itu yang pertama. Tapi ketika kita melaksanakan amaliyah secara khusus, itu ya, ada satu metode untuk menimbulkan rasa tadarruk tadi. Ya. Sebelum kita memulai zikir, ya dah, kita rasakan betul kita ini berada di depan guru. Jadi kita merasakan kehadiran guru dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita beramal tadi, merasa kita berada di depan guru kita. Nah, kalau terasa kita ada di depan guru kita, tentu timbul rasa tadarruk. Nah, mungkin kita akan ya menyombongkan diri di depan guru kita sendiri. Gitu. Itu salah satu itu yang disebut dengan rabithah mursyid. Ya, dalam secara kasarnya membayangkan rupa guru itu ketika kita mengawali akan berzikir, itu disebut dengan rabithah mursyid. Gitu ya. Tetapi kita jangan terpaku di situ terus, itu mengawali supaya timbul tadarruk. Tapi begitu kita sudah mulai berzikir, kita langsung kepada Allah, gitu ya. Mungkin lahirnya kita mempertautkan hati kita kepada guru, tapi sebenarnya hakikatnya kita mempertautkan hati kita kepada Allah. Itu satu ya. Jadi untuk menimbulkan rasa tadarruk, rasa rendah diri ketika kita melaksanakan amaliyah zikir itu kan, gunakan rabithah mursyid gitu ya. Jadi bahwa kita melaksanakan amaliyah itu betul-betul kita melaksanakan dari ajaran guru kita. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Gitu ya. Apa yang diajarkan oleh guru kita, itulah yang kita amalkan. Nah, kenapa saya tekankan seperti ini? Sebab akhir-akhir ini, gitu ya, ada sebuah informasi dari sebahagian mubaligh ya, yang datang ke Lampung ini, ya, bahwa ketika mengakhiri zikir khafi itu jangan menggunakan Sayyiduna, tapi Alhamdulillah. Nah, ini sudah ada yang menyampaikan, gitu ya. Ya, menyampaikan ceramah begitu di depan ikhwan kita bahwa mengakhiri zikir kafi itu dengan Alhamdulillah. Nah, jadi ikhwan kita itu bertanya kepada saya, gitu ya, bagaimana Buya kalau mengakhiri zikir kafi dengan Alhamdulillah? Saya bilang begini, kita ini kan beramal ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kita. Saya beberapa kali mengikuti talqin dari pengarsa Abah, ya, Qaddasallahu sirrul aziz, ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya beberapa kali mengikuti talqin zikir dari pengarsa Abah, belum pernah saya mendengar Abah menutup zikir itu dengan Alhamdulillah. Belum pernah. Nah, tetapi selalu ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Karena ini yang kita terima dari guru, ini saja yang kita amalkan. Jangan dirubah. Kenapa kita harus berubah dengan pakai Alhamdulillah? Nah, saya sarankan dengan para jamaah, para ikhwan, ikuti apa yang telah diajarkan oleh pengarsa Abah kepada kita. Ya, jangan ngerubah-rubah. Kalaupun ada yang berpendapat seperti itu, ya silakan saja. Tapi kita selaku murid pengarsa Abah harus istiqomah. Istiqomah kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan pengarsa Abah pada kita. Abah menutup zikir itu dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Tidak pernah Abah menutupnya dengan Alhamdulillah. Itu yang pertama yang perlu saya tegaskan, ya.
Jadi rabithah mursyid itu artinya keteguhan kita, keyakinan kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita. Nah, walaupun secara prakteknya ketika kita mengawali zikir, saya katakan tadi, diawali dengan merasakan kehadiran guru di depan kita. Nah, kalau kita merasakan kehadiran guru di depan kita, tentu kita tidak ingin berbuat hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kenapa? Karena ada guru di depan kita, namanya rabithah mursyid. Nah, sehingga timbullah tadarruk, rasa rendah diri. Yang kedua, menimbulkan rasa takut. Bagaimana kita menyebut nama Allah dilambari dengan rasa takut? Ya dah. Takut apa? Pertama, takut dosa tidak diampuni Allah. Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah, gitu ya. Itu yang kita takutkan. Nah, untuk itu supaya kita timbul gairah untuk beribadah, untuk berzikir, ya digunakan oleh sebahagian ulama tarekat dengan metode rabithah kubur. Rabithah kubur itu apa? Ketika mengawali zikir, ya merasakan betul seolah-olah kita itu sudah berada di dalam kubur. Kita sudah merasakan sepertinya kita sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke liang lahat. Nah, ketika sudah berada di liang lahat, tak satu pun yang dapat menolong kita kecuali hanya Allah. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Maka kita panggil, kita sebut namanya Allah, Allah. Nah, oleh karena itulah gunakan rabithah kubur untuk ya menimbulkan rasa takut. Nah, ini mengawali zikir. Ya. Tapi setelah kita masuk ke alam zikir tadi, itu satu semata-mata ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Kita enggak nuju-nuju yang lain. Ya, kenapa kita harus tekankan betul bahwa ilahi anta maksudi, ya Allah engkau yang aku tuju. Karena angan-angan yang kita tanam semasa kita masih hidup sekarang ini dikhawatirkan terbawa-bawa sampai mati. Nah, kalau angan-angan kita ke surga aja umpamanya, ya. Begitu kita akan berpulang ke rahmatullah, bayang-bayang itu timbul. Kalau bayang-bayang itu timbul, ada yang manggil-manggil kita, sini Pak, ini surganya. Nah, lalu kita tergoda. Nah, enggak jadi kita sampai ke tujuan. Nah, makanya dari awal pengasahabah mengajarkan kepada kita, ya selalu kita awali ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Enggak nuju-nuju yang lain, enggak. Kita berzikir bukan menuju surga, bukan. Ya, kita berzikir bukan menuju supaya kita kaya harta, enggak. Ya, kita berzikir supaya banyak pahalanya, enggak. Yang kita tuju Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nah, itu jadi kita kembali ke sini, ya, yaitu membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati ini itu dengan cara zikir. Namun sebelumnya kita lihat lagi itu sifatun nafsi zulmaniyah alai. Jadi istilah sifatin nafsi az-zulmaniyah alai. Jadi diri kita ini didominasi oleh sifat-sifat ya zulmaniyah, sifat-sifat kegelapan. Ya, gelap, tak tahu kita mana jalan yang terang, mana jalan yang ditempuh. Ya, itu zulmaniyah, kegelapan. Ya. Nah, apa contohnya? Kal kibir, seperti sombong, tadi sudah
dikemukakan. Wal hiqdi, ya, iri, wal hasad, hasad dengki, bukhul, bakhil, pelit, medit, medit, dia. Jadi orang pelit itu merasakan apa yang dia miliki itu betul-betul milik dia. Dia tidak merasakan bahwa apa yang dimilikinya itu adalah titipan Allah. Maka dia pelit atau bakhil. Ini merupakan penyakit-penyakit. Ujub, begitu juga sombong tadi. Ujub, ta'ajub dengan dirinya sendiri. Ghibah, ghibah ini orang ghibah ini menceritakan kejelekan orang. Nah, jadi udah jadi kebiasaan dia kan enggak, kalau dia tahu ada seseorang berbuat jahat, udah cerita-cerita ke sana sini gitu. Malah tidak hanya cerita sama temannya secara langsung, malah dipiralkan di Facebook misalnya. Apalah manfaatnya itu? Jadi ini menghibah. Nah, sebaiknya kalau ada aib saudara kita, jangan dicerita-ceritakan sama orang lain. Nah, tutup, ya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya satu, Allah akan menutup aibnya di akhirat nanti dua. Nah, jadi ketika kita menutup aib saudara kita di dunia ini, Allah akan menutup aib kita di akhirat. Nah, kita semua ini punya aib semua, Pak. Ya, kalau Allah buka akan aib kita, mungkin nggak berani keluar rumah kita. Ya, nggak ada yang bersih total, nggak ada. Pasti ada celahnya. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita meribah atau mencerita-ceritakan kejelekan orang lain, itu tidak baik. Lebih baik kita tutup saja. Benar dia berbuat seperti itu, tapi sudahlah, nggak usah cerita-cerita gitu ya. Nah, jadi meribah itu memang betul kawan kita misalnya pencuri, ya deh, atau dia mencuri lah itu ya. Dah tahu kita dia mencuri, nah, kita cerita-cerita, tahu enggak si anu itu pencuri, itu kemarin curi. Nah, itu membuka aib orang lain. Nah, itu tidak bagus. Begitu juga namimah, ya. Namimah, ya, mengadu domba. Datang ke satu, tahu enggak kamu, nah, si B itu mengatakan kepada saya, kamu itu orangnya pelit. Nah, padahal enggak gitu ya. Nah, nanti datang lagi kepada dia, kepada si B, tahu enggak kamu dicaci maki sama si A, itu dijelek-jelekan sama si A. Nah, ini namanya mengadu domba. Nah, itu tidak bagus itu ya. Itu penyakit. Ya, orang yang senang mengadu domba itu termasuk penyakit hati gitu ya. Penyakit hati. Kizib, nah, bohong. Nah, kalau sudah jadi pembohong, nah ini sudah jadi profesinya itu. Asal ngomong bohong gitu. Nah, kalau sudah jadi pembohong, bebas sumpah-sumpah juga nggak bakal didengarin orang lagi. Sumpah benar, walaupun benar, tapi karena sudah dikenal dia sebagai pembohong, orang nggak percaya lagi. Ya, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak akan percaya. Ya. Jadi jangan sampai kita dicap sebagai pembohong begitu. Nah, kalau sudah dicap sebagai pembohong, ya waduh, ini kita sudah jadi sampah masyarakat itu jadinya. Ya, tidak dihargai orang lagi. Ya. Wa nahwi dzalik, dan selain itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering membaca manqabah. Ya, ketika kita menakib itu manqabah. Salah satu manqabah itu bagaimana wasiat dari Ibu Sultan Aulia ketika beliau akan berangkat ke Baghdad untuk belajar, bahwa beliau izin dengan ibunya, ya, bahwa dia akan meninggalkan kampung dan dia akan menuntut ilmu. Oleh ibunya diberi saran,
gitu ya. Satu saran yang disampaikan, kamu harus jujur kepada siapa saja, jangan pernah bohong. Ada. Rupanya di perjalanan, karena Sultan Aulia ini mengikuti rombongan, ya, di perjalanan dicegat oleh penyamun, ya, perampok gitu. Dicegat oleh perampok, dipanggil satu-satu, gitu. Jadi apa namanya, harta, uang mereka yang kebawa dirampas oleh perampok tadi. Ya. Lalu sampailah giliran Sultan Aulia dipanggil. Ya, ditanya sama perampok tadi, kamu bawa duit? Iya bawa. Di mana? Ini di bawah baju saya, di ketiak baju saya, dijahit. Diperiksa, betul ada uang dijahitkan oleh ibunya, ya, di bawah ketiaknya. Akhirnya dibawa ke ketua perampok tadi, ya. Betul kamu punya duit? Betul, ada ini. Apa perampok itu langsung ngambilnya? Enggak, tertegun. Ketua perampok itu tertegun. Kenapa kamu kok bisa berkata jujur seperti itu? Bukankah kami ini perampok ini akan mengambil uang kamu? Tapi kamu berterus terang ada uang dijahit di lengan bajunya. Saya dinasehati oleh ibu saya supaya berkata jujur kepada siapapun, kata Sultan Aulia. Nah, dengan ungkapan yang jujur, akhirnya ketua perampok tadi salut dia dengan Sultan Aulia, ya. Sampai beliau meneteskan air mata dan akhirnya beliau masuk Islam, ikut Sultan Aulia, dan anggota-anggotanya disuruh taubat sama ketuanya. Ini ikut Sultan Aulia, kata. Nah, jadi hikmahnya jujur itu ternyata sangat baik sekali. Nah, jadi jangan pernah kita membiasakan diri untuk berbohong kepada siapa saja. Nah, kita harus apa namanya, bersikap jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Wa nahwi dzalika minaz zamaim, dan hal-hal lain yang serupa dengan itu kan banyak sekali. Ini kan termasuk penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong, gitu ya, takabur. Ya, kalau takabur itu kan merasa lebih dari yang lain. Nah, takabur membangga-banggakan diri. Dia punya mobil sekian, mereknya ini, gitu ya. Dia punya rumah mewah, dia punya jabatan ini, dia dekat dengan kepala bagian, dia dekat dengan pejabat ini, pejabat ini, membangga-banggakan diri, itu takabur. Nah, ini penyakit. Nah, hal orang-orang yang terkena seperti itu kena penyakit hati. Semua itu penyakit hati, dan itu tidak akan hilang kecuali dengan zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Makanya jauh beda, Pak, orang yang sudah terbiasa zikir dengan orang yang gak pernah zikir, jauh. Saya punya pengalaman. Dulu waktu saya masih di Sumatera Barat, ya, saya ngajar di SMA Baitur Rahmah Padang. Saya kebetulan ditunjuk oleh ketua yayasan koordinator bidang agama Islam. Kami waktu itu kalau sudah datang waktu zuhur, semua anak-anak itu ya copot sepatu, tinggalkan tasnya di lokal, dikunci lokalnya. Semuanya turun untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, jadi laki perempuan itu melaksanakan sholat zuhur. Nah, mulai dari SD sampai SMA waktu itu di SMA Baitur Rahmah Padang. Saya melihat itu ya, memantau
anak-anak yang melaksanakan sholat ya. Saya lihat satu persatu itu. Kebetulan ada satu orang kok nggak saya lihat di lokal tadi ada dia, tapi begitu sholat kok nggak ada. Ya, saya tanya mana si Anu, kok nggak ada? Tadi ada Pak katanya. Coba cari ada, dicari, nggak tahu ya nyumput dalam WC. Nah, nyumput dalam WC, digedor-gedor, itu aja pintunya nggak dibukanya. Akhirnya digedor sama kawannya, udah lama juga baru dibuka sama dia. Ya. Jadi orang sholat dia malah nyumput. Satu ketika malah waktu istirahat malah manjat pagar keluar. Nakalnya masya Allah Pak. Orangnya kecil, ya dah, hanya sebahu saya. Ada satu orang itu yang selalu menganjurkan kawan-kawannya untuk turun ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah dia ini ya salah satunya adalah siswa kelas 3 SMA waktu itu gitu ya. Badannya tinggi besar ya, lebih tinggi dari saya, gemuk juga. Nah dia yang menggiring kawan-kawannya, ayo salat. Nah dia yang kadang-kadang dia jadi imam juga gitu ya, mau imamnya salat gitu. Beda. Nah saya perhatikan kenapa kok jauh beda antara dua orang. Satu kecil mungil tapi nakal, yang satu tinggi besar tapi taat ibadahnya. Nah, ini yang saya lihat kok ada perbedaan gitu ya. Yang satu ini kecil gitu, tapi nakal. Yang satu besar tinggi tapi taat, dan dia patuh kepada guru-guru. Nah satu ketika si kecil ini tadi sakit. Nah kita tengoklah ke rumahnya, masya Allah Pak, wajar kalau dia ya bukan apa-apa ya, dia nakal seperti itu ya. Memang di rumahnya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah ya. Artinya nggak pernah zikir, maka hatinya menjadi keras. Kalau yang siswa yang tinggi besar tadi ya yang selalu menganjurkan kawan-kawannya sholat itu rupanya memang di rumahnya itu taat beribadah, mulai dari ayah ibunya itu rajin ibadah itu ya. Kalau yang satu tadi mulai dari orang tuanya kurang ibadahnya. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran di situ? Ternyata ada perbedaan orang yang rajin berzikir dengan orang yang tak pernah berzikir, jiwanya berbeda. Nah, oleh karena itulah maka bagaimana kita mendidik anak-anak kita dari rumah supaya senang zikir. Minimal kita ajak anak-anak kita sholat, itu baca Al-Quran. Kalau sudah waktunya kita ajak kita berzikir gitu ya, sama-sama gitu ya. Maka saya bilang sama jamaah di Arafah ini gitu ya, kalau suaminya sudah belajar zikir, istrinya belum, itu ajaklah istrinya supaya sama-sama belajar zikir. Kalau istrinya sudah belajar zikir, suaminya belum, ajaklah suaminya supaya sama-sama belajar zikir. Kenapa? Kalau kita di dunia ini sudah bersama-sama, sama-sama ibadah, sama-sama taat sama Allah, sama-sama zikir, insya Allah sampai ke akhirat itu nanti bersama-sama. Kalau dari dunia ini sudah berpisah jalan, yang satu senang zikir, yang satu benci zikir, khawatir di akhirat nanti pisah rumah Pak. Ya, mendingan kalau pisah rumah, ya. Kalau pisah kampung, nah ini bahaya. Nah, mana bapak di kampung sebelah katanya. Nah, ini bahaya. Jadi oleh karena itu dari dunia ini harus bersama-sama, sama-sama ibadah, sama-sama zikir supaya ada kebersamaan tadi. Mudah-mudahan dan kebersamaan waktu di dunia ini sampai ke akhirat pun bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Wasababu tanazzulihi ila asfalis safilin di hadhihi sifat. Dan sifat-sifat inilah yang menyebabkan manusia ini turun derajatnya ke tingkat yang paling bawah.
turun derajatnya. Akan berbeda, orang yang jujur akan naik derajatnya. Tapi orang yang pembohong akan turun derajatnya. Ada satu cerita, ya. Ada seorang guru memberi tugas kepada muridnya, ya, menyemai bibit. Katakanlah umpamanya bibit apalah, bibit padi lah misalnya. Ya, jadi menyemai padi. Jadi seorang guru menugaskan muridnya untuk menyemai padi di rumahnya masing-masing. Jadi masing-masing dikasihlah gabah atau bibit padi tadi yang sudah dibungkus begitu. Nah, setelah dibagikan, gitu ya, pulanglah. Jadi siapa yang jujur, kata si guru ini, saya kasih hadiah. Nah, siapa yang jujur, saya kasih hadiah. Nah, mulailah pulanglah si murid-murid tadi. Disemailah bibit yang dikasih guru tadi. Ya. Tapi begitu disemai, gitu ya, beberapa sebulan kemudian gurunya meminta supaya hasil semainya itu dibawa lagi ke sekolah. Ya, siapa yang paling bagus semaiannya? Akhirnya dibawalah. Nah, karena memang nggak tumbuh gitu ya. Jadi ada di antaranya yang membawa semua itu semuanya bawa, ada yang bagus-bagus tumbuhnya gitu ya. Nah, kemudian ada satu orang sudah disemainya kok nggak tumbuh. Pada teman-temannya yang lain itu pada tumbuh dan bagus-bagus itu semaiannya gitu ya. Tapi satu orang ini nggak tumbuh. Akhirnya dia nggak mau ke sekolah, malu sama kawan-kawannya. Karena kawan-kawannya bawa semaiannya bagus-bagus, subur-subur. Ya, padahal dia sendiri sudah diusahakan, dia kok nggak tumbuh begitu ya. Jadi orang tuanya nganjurkan, ya udahlah, berangkat aja ke sekolah, bawa apa adanya. Gitu ya. Ya, kasih tahulah gurunya, ini sudah diusahakan tapi tidak tumbuh. Ya. Karena didorong sama orang tuanya, tadinya si anak ini nggak mau datang, karena malu sama guru, malu sama kawan-kawan yang lain. Sebab kawan-kawan yang lainnya sudah diketahui, mereka bawa semaian masing-masing itu pada subur-subur gitu. Nah, sedangkan dia sendiri nggak tumbuh. Nah, setelah sampai di sekolah, dipanggil satu-satu, mana hasil semaiannya? Ya, datanglah satu persatu. Ini bagus, ya, hijau tumbuhnya, gitu ya. Nah, yang satu bagus, semuanya bagus semua, gitu ya. Ya, jadi subur-subur. Begitu dipanggil yang satu, mana semaian kamu? Maaf Pak Guru, saya sudah berusaha betul untuk menyemai bibit ini, tapi inilah kenyataannya, nggak tumbuh. Gitu. Jadi saya minta maaf, ya terserah Pak Guru, apapun hukumannya untuk saya terima katanya. Ya. Tapi terus terang saya sudah berusaha tapi nggak tumbuh. Akhirnya guru tadi ya mengatakan bahwa inilah anak yang jujur. Bibit yang saya serahkan sama kalian bulan yang lalu itu pasti tidak akan tumbuh semuanya, karena saya sudah sanglai dulu, sudah dipanaskan, sudah apa namanya itu, sudah disanglai dengan kuali, dipanaskan itu. Nah, jadi nggak bakal tumbuh gitu ya. Rupanya kawan-kawan yang lain digantinya dengan bibit yang lain gitu. Nah, itu nggak jujur. Akhirnya si anak inilah yang dapat hadiah dari gurunya yang tidak tumbuh tadi. Sebab guru mengatakan bagaimanapun kalian tanam pasti nggak tumbuh.
Tapi kenyataan kalian bawa bibit-bibit supaya tumbuh semua. Berarti kalian ganti bibit itu dengan bibit yang lain. Hanya satu orang ini yang jujur. Nah, ternyata dia diangkat oleh gurunya tadi, ya, dengan derajat yang lebih tinggi. Dia dapat hadiah juga akibat kejujurannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang kena penyakit hati, terutama yang bohong, sombong, itu justru akan menurunkan martabatnya, ya. Di sini Sultan Aulia mengatakan wasababu tanazzulihi ila asfalis safilin lihadhi sifat. Jadi sifat-sifat ini menyebabkan turunnya derajat ke tingkat yang lebih rendah. Ya. Orang yang jujur akan mendapat kehormatan, tapi orang yang tidak jujur akan mendapat kehinaan. Oleh karena itu kita harus bersikap jujur kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, kepada orang lain. Lalu bagaimana solusi? Ya, ketika kita merasakan ada penyakit di dalam hati kita ini, ada sombong, ada ujub, ya, ada hasad, ada dengki, ada namimah, ada ghibah dan lain sebagainya lah, itu yang tadi sudah disebutkan tadi. Ada penyakit di hati kita itu seperti itu. Apakah kita akan biarkan? Ya, tentu tidak. Ya. Penyakit hati itu lebih berbahaya dari penyakit tubuh, Pak. Kalau penyakit tubuh, ya katakanlah apa saja yang paling keren penyakitnya, kanker ganas. Itu sudah keren lah itu, ya, kanker ganas misalnya, itu paling-paling mati. Yang mati dia sendiri, ya. Tapi kalau penyakit hati, Pak, satu orang yang sakit sekampung bisa berantakan gara-gara yang satu sakit kena penyakit batin. Jadi penyakit batin itu lebih berbahaya daripada penyakit zahir, gitu ya. Cuman karena tak terasa, ya, tak terasa oleh kita, beda dengan rasanya dengan penyakit zahir. Kalau penyakit zahir cepat terasa, peluh kita misalnya, ya, atau demam begitu. Apalagi kalau sudah penyakit yang namanya tumor, kanker, segala macam itu cepat terasa. Ya. Tapi kalau penyakit batin kadang-kadang sampai tua nggak kerasa, Pak. Bahkan penyakitnya sudah komplikasi. Bukan hanya satu, dengki ada, sombong ada, ghibah ada, iri ada. Masya Allah, banyak penyakit hatinya itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa solusinya? Wa izalatu hadhi sifatiz zamaim bitasqili mir'atil qalbi bimisaqqali tauhid wa bil ilmi wal amal wal mujahadah al-qawiyah zahiran wa batinan hatta tahsula hayatul qalbi binurit tauhid. Solusi untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela tadi adalah membersihkan cermin hati dengan 4 hal. Jadi membersihkan cermin hati kita dengan 4 cara. Pertama, zikir. Zikir. Ya, karena kata Nabi SAW, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, jadi kita belajar zikir, mengamalkan zikir dalam rangka kita membersihkan hati. Nah, kita bertanyakan, kalau kita sudah sekian lama kita mengamalkan zikir, tapi hati kita belum bersih, masih iri, masih dengki sama orang, masih sombong, masih ingin dipuja-puja orang, itu masih penyakit hati. Padahal sudah sekian lama kita ini belajar zikir, mengamalkan zikir, tapi kok penyakit hati itu nggak hilang? Ada apa ini? Mulai kita mengadu domba, dengan saudara-saudara kita sendiri, menjelek-jelekkan saudara kita sendiri, padahal kita sudah belajar zikir.
Nah, jadi oleh karena itu cara menghilangkan penyakit-penyakit hati itu adalah pertama dengan mendawamkan zikir. Ya, ya, zikir dimulai dengan zikir jahar, diperbanyak. Ya, jadidu imanakum, kata Rasul SAW kepada para sahabat, perbaharui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Rasul SAW menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dengan bilangan yang banyak. Ya, kalau yang dianjurkan pengusaha Abah minimal 165. Ya, selesai sholat fardu zikir 165. Lebih banyak lebih bagus, jangan sampai kurang, kata pengusaha, kan begitu kan. Nah, lebih banyak lebih bagus itu ya. Untuk apa? Membersihkan hati. Afdalu zikir annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dengan bilangan yang banyak merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang yang percaya kepada Rasulullah SAW, yang iman kepada Rasul, salah satu ajaran beliau adalah zikir dengan kalimah la ilaha illallah dengan bilangan yang banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua nggak usah ragu-ragu, ya dah, dengan berzikir dengan kalimah la ilaha illallah itu. Ya dah. Ada orang nggak senang, biarin aja, gitu ya. Yang penting kita mengamalkan amaliyah yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Persoalan ada orang nggak senang karena kita zikir, itu urusan dia sendiri. Silakan saja. Kita mengamalkan zikir bukan mencari biar orang senang, enggak juga. Ya, enggak bisa kita menolak kalau orang pun benci kepada kita karena kita zikir, silakan aja. Ya, jangan pula kita surut karena dibenci orang karena kita zikir. Apa kata pengusaha Abah Sepuh? Ulah berubah sila umpama kapanah. Nah, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Ya, jangan diocehin sekali ya udah berhenti kita zikir. Ngapain Pak Bu? Zikirnya geleng kayak gitu, copot kepala kamu nanti. Berhenti kita zikir. Nah, jangan. Ya. Ya biarin orang ngomong kayak gitu itu. Ya, jangan pula ditanggapi dengan emosi. Kalau ada orang mengatakan, "Ngapa sih, Pak? Zikirnya kok geleng." Nah, jawab saja, lagi ngamplas hati biar bersih. Ya, itu aja kan. Kan ngamplas hati gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil kayak ngamplas lah begitu ya. Jadi nggak usah kita tanggapi dengan emosi pula, nggak, biarin aja. Zikir ini Pak bukan milik kita Pak. Zikir ini milik Allah, kita pengamal. Mengamalkan zikir karena dianjurkan, disuruh oleh Allah dan Rasul gitu. Makanya kalau kita pahami sebenarnya zikir ini bukan kewajiban. Zikir bukan kewajiban. Sama dengan sholat. Sholat bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Ya, zikir kebutuhan, sholat itu kebutuhan. Sama seperti makan. Ya, makan nasi itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bedanya, kalau makan nasi itu kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan ruh kita. Jadi kebutuhan tubuh, ya makan. Kebutuhan rohani atau ruh kita zikir. Maka saya katakan zikir bukan kewajiban. Ya, sama seperti sholat bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi orang yang merasa butuh pasti dia nyari Pak. Cobalah perhatikan. Orang lapar perutnya pasti nyari dia karena dia butuh makan. Gitu ya. Nah, karena orang butuh. Ya, begitu juga kalau orang merasa butuh pasti dia cari Pak. Ya, butuh dia zikir, karena zikir itu kan makanan rohani, ya.
Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu kan. Setiap selesai salat fardu minimal 165. Jadi satu porsinya 165, Pak. Nanti ya. Jadi ibarat kita makan, kalau makan nasi baru kenyang kita kalau satu porsi, Pak. Satu piring. Ya, apalagi kalau sudah ditambah 4 sehat 5 sempurna, lebih bagus lagi ya. Tapi kalau hanya 3 suap saja, nasi pula enggak ada lauk pauknya pula, hanya 3 suap, kira-kira kenyang enggak? Enggak. Nah begitu juga kita, satu porsinya zikir kita 165 itu satu porsi. Jadi kalau hanya 3 setiap sholat 3, kapan kenyangnya? Ya dah. Kata pengasahabah, kalau dalam keadaan darurat, ya, misalnya dalam musafir, ya, atau kesibukan kita sehingga kita tidak sempat berzikir sebanyak 165, boleh 3 kali saja dulu. Tapi sore atau malamnya kita qadha berapa zikir kita yang tinggal. Ya itu darurat namanya. Tapi kalau setiap selesai sholat itu zikirnya cuma 3 kali, nah bayangin aja, tiap makan 3 suap, kira-kira kenyang apa enggak? Ya enggak. Nah wajar saja kalau ruhani kita itu tak mampu mendorong tubuh kita untuk sholat 2 rakaat, Pak. Enggak kuat. Mendorong tubuh untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat saja enggak kuat. Kenapa? Karena ruhani kita lapar. Makannya enggak cukup 1 porsi. Nah itu kan. Nah oleh karena itu supaya kuat ruhani kita, mesti kasihlah makan yang cukup. Ya, makanan ruh kita zikir, ibadah itu ya. Dia enggak makan nasi, enggak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu salah satu cara menghilangkan penyakit-penyakit batin tadi adalah zikir. Yang kedua, ilmu. Nah, ini perlunya kita belajar itu. Ya, ilmu, itu. Ilmu tentang ketuhanan. Ya, untuk menghilangkan penyakit-penyakit tadi pakai ilmu. Nah, apa kata penguasa Abah Sepuh itu ya dalam tambih kata mutiara kata ya. Nah, cuma berarti sayangi orang yang membenci kepadamu gitu ya. Ini kalau misalnya nggak pakai ilmu, Pak, gimana mau sayang sama orang benci? Lagi orang nggak benci aja kadang-kadang susah benar kita mau naruh sayang. Ini orang sudah membenci kita harus disayangi. Sayangi orang yang membenci kepadamu. Kan begitu kan? Nah, kalau hanya melihat zahirnya saja, mungkin kita akan dendam pula. Dia benci, kita benci pula. Tapi oleh Abbas itu nggak boleh. Ya, sayangi orang yang benci padamu. Nah, ini dengan ilmu. Bagaimana ilmunya? Layangkan pandang pada yang zahir, tukikkan pandang pada yang batin. Nah, terpandang zahir, terlihat batin. Umpamanya begini, ada orang bawa mobil, mobilnya Grace, baru keluar dari dealer, gitu ya. Nah, dibawa oleh 2 orang, gitu ya. Satu sopir, satu mobil. Jadi ada 2 mobil dibawa oleh 2 orang sopir. Yang satu ya kelihatan betul dia bawa mobil itu bagus, nyaman itu ya. Begitu parkir parkirnya pas parkirnya itu. Apa yang terbayang oleh kita? Supirnya hebat, ahli. Tapi ada satu mobil Grace ya baru keluar dari dealer tadi, nyeradak nyeruduk, ya, malah masuk parit. Apa yang terbayang oleh kita? Ini sopirnya bukan ahlinya, tidak ahli sopirnya. Nah begitulah diri kita ini. Tubuh ini ibarat mobil, Pak. Kalau dibawa oleh sopir yang asli, yang ahlinya, pasti jalannya bagus. Tapi kalau sopirnya ya sopir yang tidak ahlinya, pasti akan nyelonong ke sana sini, ya. Nah, supir yang ahli. Nah, oleh karena itu sayangi orang yang membenci kepadamu. Sayangi mobilnya, Pak, kasihan. Kasihan mobilnya, gitu ya. Dibawa oleh supir yang enggak ahlinya. Siapa supir yang bukan ahlinya kalau dibaratkan ke tubuh kita?
Siapa supirnya? Belis. Dia nafsu kita. Sehingga kita merasa hebat sendiri, masa lebih sendiri itu. Kenapa? Tubuh kita ini ibarat mobil dibawa oleh supir yang bukan ahlinya. Coba kalau dibawa sama yang ahlinya, Allah tidak pernah membenci hambanya. Enggak. Walaupun si hamba itu tidak pernah sholat, dia kerjanya maling, dianya judi, tetap saja disayangi Allah. Sehat dikasih oleh Allah, rezeki dikasih oleh Allah. Nah, kalau Allah mau dicabut aja tali aki, selesai kan? Tapi enggak, ya. Allah sayang kepada hambanya, walaupun hamba itu banyak berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, itu yang menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi harus dengan ilmu, belajar. Ya. Ilmu ini kita kenal ada 4 bidang. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Ya, 4 bidang ilmu ini untuk membina diri kita. Kenapa membina diri kita? Karena diri kita ini terdiri dari 4 dimensi. Ada dimensi tubuh, ada dimensi hati, ada dimensi nyawa, ada dimensi rahasia. Membina 4 dimensi diri ini pakai ilmu yang 4 macam itu. Tubuh dibina dengan ilmu syariat, ilmu fikih, itu supaya tubuh ini tahu jalannya, mana yang halal, mana yang haram, mana sah, mana yang batal. Nah, itu tubuh dibina dengan ilmu syariat. Hati dibina dengan ilmu tarekat, supaya hati ini bersih, tidak iri, tidak dengki, supaya hati kita ini selalu merasa bersama Allah, kan gitu kan. Nah, yang ketiga, nyawa kita dibina dengan ilmu hakikat. Nah, nyawa kita ini ditandai dengan napas. Napas turun naik ini apa hakikatnya? Hakikat napas turun naik ini apa? Gitu ya. Kan ada tubuh zahir, ada tubuh batin, ada napas. Kalau begitu napas gitu menghubungkan tubuh zahir dengan tubuh batin, gitu ya. Penghubung, gitu ya. Nah, oleh karena itu hakikat napas, hakikat nyawa, hakikat roh kita itu apakah sebenarnya? Nah, kita bisa memahami itu pakai ilmu hakikat, gitu. Sehingga kita tahu persis siapa sebenarnya diri kita ini. Nah, lalu yang keempat, rahasia diri kita dibina dengan ilmu ma'rifat. Maka kembali kepada Allah itu 4 ini. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, barulah sempurna. Nah, setelah sempurna kembalinya, baru disebut insan kamil, manusia sempurna. Sempurna kembalinya kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Sekarang, jangan nunggu mati. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai ajal tiba belum kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal kembali. Nah, inilah yang harus kembali, yang saya katakan tadi. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah sempurna kembalinya kepada Allah, maka disebut insan kamil, manusia sempurna. Sempurna kembalinya kepada Allah. Oleh karena itu Allah wanti-wanti betul, ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru ajal tiba. Maunya begitu. Kalau sampai ajal tiba kita belum kembali ke Allah, khawatir sampai akhir enggak bakal balik. Nah, sebatas waktunya mati. Jadi mati itu artinya ajal. Ajal itu artinya batas waktu untuk kembali ke Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, amal soleh. Nah, jadi untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi, di samping artinya zikir dengan ilmunya, lalu kita laksanakan amal soleh. Amal soleh itu perbuatan yang baik, ya, perbuatan baik.
Nah, sebanyak-banyaknya kita lakukan perbuatan baik. Ya, bagaimana supaya seperti kata junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak bermanfaat buat orang lain. Jadi bagaimana program hidup kita ini bermanfaat buat orang lain, jangan nyusahin orang gitu. Nah, oleh karena itulah maka kita harus berusaha sebanyak mungkin kita berbuat baik kepada orang lain. Ini yang disebut dengan amal soleh, perbuatan yang baik, gitu ya. Artinya amal soleh untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk orang lain, gitu. Bahkan untuk hewan pun kita berbuat baik kepada hewan. Jangan sembrono kita dengan hewan-hewan, itu juga makhluk Allah juga, gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, menghilangkan penyakit hati tadi, perbanyak amal soleh. Yang terakhir, perjuangan, mujahadah. Nah, jadi mujahadah, berjuang. Nah, jadi di dalam tasawuf kita mengenal ada maqamat namanya, gitu ya. Pertama, maqam taubah. Ya, kita bertaubat. Yang kedua, mujahadah. Yang ketiga, muraqabah. Yang keempat, mahabbah. Yang kelima, ma'rifah. Nah, baru sampai kelima, ke ma'rifah tadi. Tapi diawali dengan maqam taubat dulu. Sudah maqam taubat apa? Maqam mujahadah. Berjuang kita bangun tengah malam, kita berjuang, kita banyak berzikir, duduk yang lama kita berzikir, orang lain enggak zikir, kita laksanakan zikir, orang lain nyenyak tidur, kita bangun malam, gitu ya. Itu perjuangan, ya. Belajar kita, orang lain misalnya tidurnya agak siang, masih siang udah tidur, nah kita sampai tengah malam, sampai jam 12 malam kita belajar. Nah, korbankan waktu, korbankan pikiran, bahkan korbankan dana. Ya, ini ikhwan kita dari Palembang, Pak. Ya, ikhwan dari Palembang datang ke Lampung untuk ngaji. Kita bisa bayangkan jauhnya. Ya, dari Palembang datang ke Lampung hanya untuk ngaji. Ya, mereka kadang-kadang datangnya itu ya sebelum maghrib udah datang, udah nyampe di sini. Ya, sholat maghrib berjamaah, sholat isya, istirahat, lalu ngaji sampai jam 12 malam. Selesai ngaji pulang ke Palembang lagi. Ada yang dari Mesuji, ada yang dari Tulang Bawang Barat, ya. Dari Kalianda, dari Pesawaran, dari Tenggamus, masya Allah. Jadi, bahkan saya dapat informasinya ini ada ikhwan kita dari Jawa, ya, dari Jawa Timur. Sengaja datang ke Lampung untuk ngaji. Ya, suami istri, mereka kontrak rumah, Pak. Ngontrak rumah untuk ngaji di Lampung. Kenapa? Karena butuh. Itu mereka butuh. Ini perjuangan, itulah bentuk perjuangan. Yang kita perjuangkan keselamatan diri kita. Ya, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri kita, Pak, kecuali kita sendiri. Ya, jangan berharap orang lain akan menyelamatkan diri kita kalau kita nggak berusaha menyelamatkannya. Ya, adapun orang lain berdoa itu tambahan, gitu ya. Tapi kalau kita sudah sengaja mencebur masuk jurang, gimana menolongnya lagi, gitu ya. Jadi pertolongan kawan itu kira-kira sedikit akan terjun, nah ditarik, kan begitu kan. Tapi kalau kita sendiri menceburkan masuk jurang, ya kita yang tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, perjuangan. Jadi berjuang kita mumpung umur masih ada, mumpung badan masih sehat. Jangan sampai timbul penyesalan, Pak. Ada dulu itu dari Bengkulu, ya, nelpon saya. Buya, katanya, saya dengar dari anak-anak katanya, bisa nggak saya ikut belajar ke Arafah? Boleh, Pak, nggak apa-apa, datang aja, saya bilang. Tapi saya ini tua, Buya, katanya. Ya sudah tua, jadi kalau nggak ada yang ngantar, itu katanya susah juga. Nanti saya tanya sama anak saya dulu. Ada yang seperti itu, kepingin betul, tapi kena uzur, karena sudah tua. Ada yang kepingin talqin, Pak. Bahkan bukan kepingin, datang betul, belajar zikir, tapi sudah tuli, Pak.
nggak ngedengar sama sekali. Begitu kita arahkan, dia cuma bengong mendengarnya. Apa kata gitu ya. Nah alhamdulillah lah kita masih sehat, gitu, umur masih ada, waktu masih ada, diberi Allah kesempatan untuk belajar, alhamdulillah. Nah kita pergunakan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita semua mendapat keselamatan dunia dan akhirat, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya terakhir ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in siqalah wa inna siqalatal qalbi dzikrullah. Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya setiap sesuatu itu ada alat pembersihnya, bahwa pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tabrani dari Jabir. Bapak Ibu yang saya hormati, ya inilah diantara isi Miftahus Sudur ini. Mudah-mudahan kita dengan kita mengkaji Miftahus Sudur ini, kita bertabaruk dengan Miftahus Sudur ini, insya Allah kita akan mendapat keberkahannya. Allah tunjukkan kita ke jalan yang diridainya, yang melalui karamah pengasabah. Mudah-mudahan kita doakan pengasabah senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan karamahnya selalu mengalir kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.